yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah firman Allah gitu, yaitu Al-Qur'an. Wa umirtu, dan diperintah saya li'adila, supaya bersifat adil. Supaya bersifat adil. Jadi gini ya, kalau Al-Qur'an itu di dalam ilmu balaghah itu ada yang namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab gitu. Jadi ketika di dalam Al-Qur'an merujuk misalkan ke kafir Quraisy di Arab gitu, itu secara asbabun nuzul, tapi itu menyeluruh gitu, bukan hanya untuk orang Quraisy aja, tapi bagi kita terutama umat Islam gitu. Ya itu, jadi kalau Al-Quran itu seperti itu. Jadi itu diatur dalam ilmu balaghah ya. Seperti Nabi Muhammad misalkan menerima wahyu, yang mana wahyu ini untuk Bani Israel gitu kan. Banyak di dalam Al-Baqarah kan itu menerangkan Bani Israel. Nah sebenarnya ini bukan hanya untuk Bani Israel. Ya. Sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah, sifat jelek orang-orang Bani Israel. Nah ini kita harus menjauhi gitu. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk kita yang beriman terhadap Al-Quran. Itu Al-Quran biasanya seperti itu. Itu tradisi Al-Quran ya. Jadi bukan khusus kepada satu kaum, meskipun dalam asbabun nuzulnya untuk kaum tertentu, tetapi karena Al-Quran ini untuk seluruh umat, ya jadi berlakunya untuk seluruh umat gitu. Meskipun dalam asbabun nuzulnya untuk kaum Bani Israel misalkan. Nah itulah Al-Quran. Li'adila ayat bi'an a'dila. Bainakum, diantara kalian, fil hukmi, dalam menghukumi. Harus adil dalam menghukumi sesuatu. Nah ini untuk Bang Glenn nih agak susah ini. Jadi hakim. Hakim. Hakim yang adil itu luar biasa ya. Orang pertama kali masuk surga bisa ini sama-sama bersama para syahidin ya. Orang-orang yang mati syahid bersama-sama dengan faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim nabiyyin wasiddiqin, pedagang yang jujur, itu bisa jadi pertama kali masuk surga gitu. Ya, tapi memang susah gitu kan. Wasyuhada wassolihin, orang-orang soleh. Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Nah ini disuruh adil kepada kalian dalam masalah menghukumi. Wallahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Allah, dan utawi Allah ari Allah rabbuna eta pangeran abdi sadaya. Allah itu Tuhan kita semua. Ya, wa rabbukum, dan Tuhan kalian gitu. Ini merujuk ke ahli kitab. Rabbukum di sini. Ya, orang-orang yang memang pada saat itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu banyak dalam Al-Qur'an itu Allahu rabbuna wa rabbukum gitu kan, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ini diantaranya ini merujuk ke ahlul kitab yang beriman kepada Taurat ataupun Injil tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga di sini Allah berfirman, Allahu rabbuna, Allah itu Tuhan saya, kata Nabi Muhammad, Tuhan kami orang-orang Islam. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian orang-orang yang mengimani Taurat ataupun Injil yang disebut ahlul kitab. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Lana untuk kami, a'maluna amal-amal kami gitu. Amal kami untuk kami gitu. Walakum a'malukum, dan amal kalian untuk kalian gitu. Nah, jadi ini yang disebut nafsi-nafsi gitu kan. Ya, amal saya untuk saya, amal Anda untuk Anda gitu. Sehingga tidak akan tertukar yang namanya amal gitu. Jadi kita yang menanam, ya kita yang akan panen gitu kan. Yang menuai. Nah, kalau ingin nanti di akhirat banyak menuai, banyak panen, ya di dunianya harus banyak menanam, ya terutama menanam kebaikan, ya hasilnya kebaikan, ya menanam keburukan, ya hasilnya keburukan kan gitu. Walakum a'malukum, dan amal kalian untuk kalian. Fakullu yujazi bi'amali itu. Ya maka setiap perkara yujazi, dibalas. Itu kullun bi'amali, sesuai dengan amalnya, ya amal baik dibalas dengan kebaikan, amal buruk ya buruk. Itulah itu kan adanya surga dan neraka gitu. Adanya perintah dan larangan. Nah, ini terutama yang di sini berfungsi akal kan, free will gitu. La hujjata, tidak ada hujjah. Khusumah. Tegasna perpaduan ya. Bainana, di antara kita. Tidak ada perpaduan di antara kita, silahkan bebas. Gitu, karena sudah diberi free will itu akal gitu.
Kata firman Allah ya melalui lisan Nabi Muhammad gitu kan, ketika disampaikan kepada ahlul kitab yang tidak beriman, la hujjata bainana wa bainakum. Nah, tidak ada perpaduan, tidak ada permusuhan di antara aku dan kalian. Gitu. Karena tujuan Nabi Muhammad bukan untuk memusuhi, untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah membenci orang-orang kafir gitu. Maka inilah yang kita perlihatkan di Qomal kan. Kita gak benci mereka gitu. Justru mereka yang benci terhadap kita, baru naik udah kejang-kejang, udah ada kebencian dalam hati mereka gitu. Padahal kita tidak, niat kita baik gitu. Cuman memang cara menyampaikannya kan tergantung karakter kita masing-masing. Wahada qabla ayyuk maru bil jihad. Nah, ini ayat diturunkan sebelum Nabi Muhammad diperintah jihad. Jadi ayat ini diturunkan sebelum ada perintah jihad. Nah, jihad nih ya. Hada qabla ayyuk maru bil jihad. Allahu yajma'u bainana. Allah ari Allah yajma'u eta ngumpulkeun Allah bainana. Nah, di antara kita semua, Allah yang mengumpulkan kita semua fil ma'adi. Oh, di tempat balik, tempat kembali. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di tempat kembali. Mana? Akhirat. Karena kita semua akan pulang ke akhirat. Karena kampung halaman kita ya akhirat. Nabi Adam asal dari surga. Ya, kita berusaha untuk kembali ke kampung halaman kita. Kita anak cucu Adam. Ya, kita berharap kembali ke kampung halaman yaitu surga gitu. Li faslil qada, pikeun misahkeun hukuman. Nah, nanti di akhirat itu kita akan dikumpulkan dari mulai Nabi Adam sampai Qabil, Habil dan keturunan sampai kepada kita, semua manusia ngumpul. Untuk apa? Li faslil qada, dihukumi semuanya. Akan dihukumi oleh Allah. Oleh karena itu ada catatan amal. Ya, seperti yang kemarin kan nisfu Sya'ban itu ditutup 1 tahun sekali buku catatan amal gitu. Nah, nanti dihukumi di sana. Amal baik, amal buruk gitu kan. Bahkan kita meyakini ada yang namanya mizan, ada timbangan, ada hisaban, diperhitungkan ya, semua amal kita ketika di dunia gitu. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah al-masir, yaitu tempat kembali. Hanya kepada Allah tempat kembali semua makhluk gitu, bukan hanya orang mukmin, orang kafir semuanya tanpa terkecuali. Wa ilaihil masir al-marji, yaitu tegasna ya, nyatana itu adalah taukid gitu, yaitu tempat kembali. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama ini wa ilaihil masir. Kita semua akan kembali semuanya kepada Allah. Ya, ayat 15 seperti itu kalau kita dilihat dari tafsir yang simple ya. Ini tafsir paling simple, tafsir Jalalain gitu. Ini bawahnya tafsir Sawi. Tafsir Sawi ini. Mungkin seperti itu Kang Apokripah. Iya, terima kasih Ustadz Abu ya jawabannya. Jadi ayat ini kaitannya erat sekali saya bilang dengan kita nih yang berapologet di dunia maya ini. Ya, menurut Abu ya gimana? Benar. Satu lagi Aki. Satu ayat lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral ardu barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Artikan Ustaz Buya. Tafadhal, sadaqallahul azim. Itu surah Al-Kahfi. Ya, Kahfi 7, 48, 49. Al-Kahfi 49 Kang. Dari 47 sampai 49. Ya. Bentar saya buka dulu tafsirnya.
Lanjut dulu ngobrol dulu apa gitu. Saya buka dulu silakan. Iya, saya emang kebetulan kemarin lagi baca Quran, lalu saya nemuin ayat itu. Lalu saya baca terjemahannya, wah ini sebenarnya masuk nih dengan kita nih yang sering berapologet nih di dunia maya ini. Di situ kan, maknanya makanya saya bilang dalam sekali, maknanya dalam banget. Kita itu harus berlaku adil, kita harus mencegah menghindari pertengkaran dengan mereka. Dan ya memang karena semua kembali kepada Allah semuanya. Kita pasti akan kembali ke hadirat Allah. Nah, ini yang makanya saya minta tolong dibacakan di sini. Sekaligus saya untuk memperdalam lagi maknanya dari yang saya baca itu. Sebenarnya bagus juga ayat 12, 13, 14-nya, cuman yang kalau kaitannya sama sini ya di ayat 15-nya itu. Makanya saya tanyakan ke Abu ya, yang karena memang pernah sekolah di bidang ini. Kalau saya kan orang jalanan, nggak ngerti apa-apa soal ginian. Saya tanya ke Abu ya makanya. Coba Glenn dibaca lagi Glenn, diulang. Mana sih Glenn? Turun dia. Ya udah lanjut aja Abu ya. Oke, nah di dalam surah Al-Kahfi 47 ya, tapi di sini agak noise, dia lagi salawatan di masjid. Di sini noise terus. Oleh karena itu kalau saya live kadang-kadang Nggak apa-apa. Kedengaran kok, kedengaran. Nah, ini kalau kita lihat ya, surah Al-Kahfi ayat 47. Menurut ulama tafsir birriwayah ya. Karena mufasir itu ada dua, ada mufasir birriwayah, ada mufasir bidiroyah gitu. Nah, menurut mufasir birriwayah, jadi ayat 47 ini musyrikin Mekah pada saat itu dipimpin oleh 3 orang. Mereka punya pendapat masalah kebahagiaan manusia, yang mana yang menjadi tolak ukur yaitu anak dan harta gitu. Jadi 3 orang musyrikin Mekah ini mereka berpolemik gitu, bahwa yang menjadikan kebahagiaan di akhirat itu menurut mereka tolak ukurnya adalah anak dan harta gitu. Bahkan bukan hanya di akhirat tapi termasuk di dunia gitu. Maka pikir menghadapi polemik tersebut, Allah menurunkan ayat dari mulai 46 gitu. Dari mulai ayat 46. Ini untuk menjawab polemik yang mana orang musyrikin pada saat zaman itu mempunyai anggapan bahwa seseorang bahagia itu di dunia dan di akhirat itu karena anak dan hartanya, intinya materi lah. Itu di ayat 46 ya. Oleh karena itu kan al-malu wal banun wa zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat kan khairun 'inda rabbika thawab amalan. Ini ayat 46-nya ya. Terus sekarang ke 47 gitu. Nah, ini kalau lihat dari asbabun nuzulnya, ini ayat tersebut mengandung munasabah, hubungan dengan ayat sebelumnya yang mana menjelaskan terhadap sebahagian malapetaka yang sangat menghebohkan yang terjadi di yaumil kiamah. Ini jadi menceritakan tentang kejadian hari kiamah yang sangat menghebohkan gitu. Nah, tiupan pertama atau tiupan kedua kan, seperti yang kita ketahui kan malaikat Israfil ya yang meniup sangkakala. Nah, tiupan pertama, tiupan kedua itu semuanya hancur pada berterbangan gitu. Nah, bumi itu hancur rata ya, yang mana dijelaskan di dalam ayat ini, ayat 47, wadkur. Wadkur yauma tusayyirul jibal
Wah ini Erik agak lain ini nanyain ayat ini. Udah pengen cepet kiamat apa gimana ini? Erik ngadi-ngadi nih. Ya, di hari dilempangkeun. Nah, dilempangkeun teh diberjalankan ya. Wa yauma tusayyiru. Naon al-jibal, apa yang diberjalankan? Al-jibal. Jibal itu jamak dari jabal. Diperjalankan, Buya. Iya, diberjalankan. Diperjalankan. Al-jibal itu jamak dari jabal itu. Nah, jadi gunung artinya kan. Jadi beberapa gunung, intinya semuanya gunung-gunung yang ada di dunia gitu. Yadhabu, nah ini tafsirannya. Dihilangkan itu jibal, biha itu jibal, biha kajibal kadir. Anu wajhil ardi, dari permukaan bumi. Fatasiru, maka jadi itu jibal, gunung-gunung ini hibaun, jadi debu. Ya. Mumbisan, yang debu yang diawurkeun teh naon bahasa Indonesia na Kok? Debu anu diawurkeun bahasa Indonesia na naon? Debu yang dihamburkan ya. Benar tuh Iya, kok? debu yang dihamburkan. Nah, itu. Jadi gunung-gunung ini seperti debu yang dihamburkan. Seperti debu, ya seperti gunung-gunung seperti apa? Debu berterbang. Begitu ya. Ya intinya seperti kita lah, lamun baheula kan ada hawu muncul urang mah kan aya lebuan tuh diawurkeun ku urang kan. Nah, gunung-gunung Iya. itu diibaratkan seperti Iya itu betul. gitu. Seperti debu yang berterbangan. Nah, watarol ardo. Nah, maka melihat kalian al ardo terhadap bumi barizatan, barina jelas, dohir. Nah, tafsirnya dohir, barizah bimakna dohir gitu, jelas. Laisa, bukan alaihat, di atas itu ardu apa syai'un, perkara min jabalin wala ghairi. Jadi kita melihat bumi ini jelas gitu. Jadi saking ratanya, jadi sudah tidak ada pegunungan, jadi rata. Jadi nanti inilah yang namanya nanti padang mahsyar itu. Jadi kan dunia ini kiamat nih. Nah, dunia ini kiamat, jadi dunia ini rata. Sehingga watarol ardo barizah, kita melihat bumi ini jelas. Sudah tidak ada lagi yang namanya nanjak mudun gitu kan, naik turun. Nah, nggak ada lagi, rata semuanya. Sehingga ulama menggambarkan ketika kita menaruh telur, itu telur akan diam gitu, saking ratanya, datar. Wala goiri, tuh gunungnya, salianti gunung intinya datar. Wahasarnahum, dan mengumpulkan kami terhadap manusia al mukminin wal kafir, tuh tafsirna. Mengumpulkan kami terhadap manusia di sini mukmin dan kafir. Semuanya dikumpulkan. Falam nugodir. Terus tidak meninggalkan kami, tidak meninggalkan, nugodir bimakna natruku. Artinya meninggalkan. Minhum, daripada itu nas ahada, kepada siapapun gitu. Ya, jadi nu ditinggalkan kabeh, mukmin kafir semuanya yang pernah hidup di muka bumi akan dikumpulkan. Wahasarnahum, tanpa terkecuali gitu, semuanya. Tidak ada yang bisa ngumpet, kagak ada gitu. Semuanya akan ngumpul. Minhum ahada wa uridu, dan disangharepkeun atuh naonnya, Diperlihatkan. disuguhkeun muncul urang mah. Dipengharapkan, diperlihatkan, disuguhkan. Bisa. Ala rabbik, terhadap pangeran kalian, sofa, yang maha bersih gitu. Hal mustafina, tegesna aing ripuh bahasa Indonesia biasanya bahasa Sunda ngalogatan. Ya, jadi intinya setiap ini setiap umat itu kan akan dihadapkan terhadap Tuhannya. Wa uridu ala rabbik sofa. Itu yang mana Tuhan ini adalah maha suci gitu, sofa, maha bersih. Wa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada manusia ini yang sudah disuguhkan kepada Tuhan,
kepada Allah, laqad ji'tumuna. Nah, nyata datang aranjeun ka kami cek Allah. Wah, kalian ini sudah datang kalian. Datanglah kalian semua kepada kami, kepadaku maksudnya. Iya, jadi ini terutama untuk orang-orang yang kafir ya. Bahasa Sunda antuk nama maneh datang. Nah, gitu kan. Datang kalian kepada kami kama khalaqnakum, seperti halnya kami menciptakan kepada kalian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Nah, pertama kali dibuat. Jadi semua manusia akan semuanya kembali kepada Allah seperti halnya manusia pertama kali dibuat, tanpa terkecuali. Ay furoda tuh datangnya itu sendiri-sendiri. Ya. Kita tidak akan memikirkan anak, istri, ibu, ayah, kagak. Kita memikirkan diri sendiri. Ya, sama seperti halnya ini menandakan bahwa hari kiamat itu di akhirat itu kita panik gitu. Jangankan memikirkan orang lain, kita memikirkan diri sendiri saja belum tentu gitu. Nah, sama seperti ketika ada gempa kan, kita ada di lantai 2 ataupun lantai 3 gitu. Saking paniknya kita lari ke bawah sampai lupa anak istri kan. Baru ketika kita sudah aman di bawah, baru ingat, wah anak gua ketinggalan. Wah istri gua lagi tidur. Karena udah aman gitu. Begitupun di akhirat ini. Itu gempa kagak ada apa-apanya kan dibanding nanti di akhirat itu yang sangat luar biasa kan gitu. Nah maka begitupun di akhirat nanti anak akan ingat terhadap ibunya, itu kan suami akan ingat istrinya ketika dia benar-benar sudah aman, sudah selamat. Nah tetapi kita semuanya sendiri-sendiri memikirkan diri sendiri gitu. Karena bingung kita dengan diri sendiri pun ini belum tentu selamat. Hafatun, urotun dalam keadaan telanjang, tuhnya tidak pakai sendal, nyeker mencek Sunda namanya, tidak pakai sendal. Gazlan, jadi tanpa pakai sehelai apapun gitu. Ya, wa yuqalu jeung diucapkan pikeun untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya akan adanya ba'ats. Nah, diucapkan kepada orang-orang yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Bal za'amtum, lafad bal za'amtum, bal za'amtum. Kalian dulu menyangka allan naj'ala lakum mau'ida. Ketika hidup di dunia, orang yang ingkar tidak percaya terhadap kebangkitan, mereka lan naj'ala, tidak akan terjadi kepada kami, tidak akan menjadikan kami, kata Allah, lakum terhadap kalian mau'ida, karena janji lil ba'si. Intinya kieu nya. Intinya ketika kita mengasih tahu kepada orang-orang Kristen gitu bahwa adanya kebangkitan, adanya mizan, adanya timbangan gitu, adanya Shiratal Mustaqim, mereka kan kagak percaya tuh gitu kan. Mereka kagak percaya. Nanti di akhirat mereka tahu rasa gitu. Sehingga Tuhan itu kenapa dulu udah disampaikan oleh Ahi Erik, oleh Ahi Beni, oleh Kang Apokripa dan lain sebagainya. Nah, jadi kayak salah lo kan gitu. Jadi Tuhan kagak salah gitu. Akal sudah dikasih, kebenaran sudah di depan mata, tapi lo tetap nolak gitu. Nah, ini buktinya sekarang gitu kan, nanti di alam ba'ats di akhirat itu yang mereka kagak percaya gitu. Nah, ya tinggal merasakan efeknya. Wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqul ya wailatana ma li hada. Saya yang bahasa Indonesia mah soalnya logatna bahasa Sunda jadi pabelit. Can ngadaha roti wallahu a'lam bisawab. Terus sakitu we heula ah. Hawatos. Masya Allah. Kobeni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terus. Kobeni itu tolonglah Bang Riko itu Udah dijawab aku WA-nya. DM, ya Allah ya Robby, udah dari tadi aku DM Bang dia Rik. nggak buka-buka. Waduh, mana ini dia WA aku terus ini. Aku udah di DM di mana loh. di Ya ke ini, ke akunnya dia, aku udah DM, cuman nggak dibuka-buka sama dia. Gue juga udah DM lu dari tadi nggak dibuka-buka. Ya gimana, aku lagi nge-live. Aku lagi belum ngaji. Aku udah DM tadi waktu ngomong
itu gini, sendiri kan aku udah Kang Erik, DM. ini kau Beni ini agak lain. Orang mau ngasih makanan, Yaudah disebutkan aja kau ini kokoh disebut.